tidak ada plot atau tema atau satupun episode yang bicara soal ekonomi desa. Dan apa yang ada di luar skop cerita tidak perlu dan kecil kemungkinan dijelaskan, dielaborasi ke dalam cerita. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya Minasan, sedang Minasan Speak. Jadi kali ini aku tuh sebenarnya pengen ngebahas anime tuh banyak gitu. Seri itu ada banyak, tapi kenapa selalu Naruto melulu yang aku singgung? Cuman permasalahan ini yang akan aku bahas, yang sudah kamu baca dari judulnya, sudah kamu lihat dari thumbnailnya, adalah satu keresahan yang sudah lama aku pendam juga. Jadi daripada aku gemes gitu, daripada aku meledak sendirian, aku keluarin aja lah akhirnya. Dimana di konten kali ini kita akan bicara secara spesifik soal scope dalam penceritaan. Apa itu scope akan aku jelaskan, dan apa kaitannya dengan permasalahan perdebatan soal Hiruzen yang korup aku jelaskan juga, dan apa faedahnya mengetahui scope buat kamu misal pengen jadi penulis gitu ya, pengen bikin cerita, akan aku jelaskan juga. Mari langsung aku bahas aja. Silakan di like, subscribe mungkin pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Minasan Speak. Sebagai sob cinta anime, sebagai sama otaku, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku mulai dengan gini dulu. Sejujurnya kalau misal ada yang bilang Hiruzen itu korup segala macam, kemudian ini sifatnya selalu cuman jadi bercandaan gitu ya. Maksudnya kalau aku ranting segala macam kontenku ranting gitu ya. Kalau semuanya sifatnya hanyalah sebuah obrolan tongkrongan atau bercandaan tongkrongan gitu, nggak masalah menurutku. Tapi ketika sudah naik levelnya, kemudian jadi pembicaraan serius yang sampai diperdebatkan, Ngapain diperdebatkan, karena ini adalah sesuatu yang di luar scope penceritaan. Dalam konteksnya Hiruzen, apa yang diperdebatkan soal dia korup atau enggak, dia tuh Hokage yang bangsat atau enggak gitu ya, itu di luar scope penceritaan, scope plotnya Naruto. Aku mulai dulu dengan penjelasan dan contoh aja lah ya, supaya ngerti landasan berpikirnya. Scope itu apa? Scope itu kan sederhananya kalau di Indonesia jangkauan atau cakupan. Yang mana kalau dalam penulisan karya fiksi, scope itu artinya tema-tema apa aja yang menjadi pembahasan utama. Tema-tema apa aja yang sering dimunculkan. Tema-tema apa aja yang sering disodorkan sama penulis ceritanya kepada pembaca, kepada penonton. Scope itu penting supaya orang-orang tuh jadi punya pegangan. Jalan cerita ke depannya itu mengusung tema-tema apa aja dan batasannya sampai di mana. Tema ini semisal persahabatan, politik, keputusasaan, pengorbanan, atau banyak lagi lainnya. Ketika scope sudah dibikin, sudah jelas, kemudian ada yang nyebrang dari scope-nya ini tadi, di luar scope-nya, pasti bakal patah. Dan kemungkinan besar bakal gagal. Aku kasih contoh langsung. Misal kalau penjelasanku barusan agak sulit diterima, aku kasih contoh langsung. Aku minta maaf buat fansnya Attack on Titan. Aku sendiri nggak ngerti udah berapa kali aku pakai contoh ini. Cuman aku harus pakai contoh endingnya Shingeki no Kyojin, karena ini memang salah satu contoh ketika seorang penulis itu bikin cerita yang unsurnya itu di luar scope yang sudah ditentukan sendiri. Di ending Attack on Titan, buat yang sudah baca manganya, tahu betul alasan kenapa Eren melakukan semua kegilaannya dia. Kenapa dia bikin genosida, ngegeprek segitu banyak orang. Dan ketika di ending, di-reveal kalau semisal si Ymir itu jatuh cinta ternyata dengan Raja Fritz yang pada menyiksa dia. Dan si Eren sendiri itu juga sayang sebenarnya sama Mikasa gitu, nggak mau meninggalkan Mikasa. Di saat itu banyak orang kecewa. Dan kayak sudah pernah aku bahas sama admin owner Wibu Asik, tiba-tiba ada satu tema ini tadi soal Ymir, soal Eren, yang bicara soal cinta. Dalam Attack on Titan, cinta itu nggak pernah muncul. Bukan nggak pernah lah, jarang sekali muncul. Tema yang sering diangkat ya perjuangan, pengorbanan, menggali misteri, ambisi. Tema-tema itu yang diangkat, itu scope penceritaannya Attack on Titan. Ketika di luar dari scope-nya itu tadi, wajar kalau orang agak kecewa. Dan wajar kalau orang marah-marah akhirnya. Meskipun dia jangan mengumpat-ngumpat juga. Oke, paham ya? Itu kurang lebih scope itu seperti itu. Nah, kalau sudah ngerti itu, berarti mari kita mundur kembali ke soal perkaranya si Hiruzen yang korup katanya. Bukankah itu di luar scope? Scope cerita Naruto adalah perjuangan Naruto. Soal bagaimana dia berjuang keras menjadi Hokage, soal bagaimana dia menciptakan perdamaian, soal bagaimana dunia shinobi itu bergejolak, soal adanya perang di sana-sini kemudian terjadi perdamaian, segala macam. Semua itulah cerita atau tema yang diangkat sama seri Naruto.
tidak ada plot atau tema atau satupun episode yang bicara soal ekonomi desa. Nggak ada satu momen pun yang bicara soal kekayaan Minato. Sehingga menurutku, lagi-lagi ya, kalau cuma bercandaan tongkrongan misal gitu ya, kamu misal nonton terus mikir, ini Naruto kok hidupnya ngenes amat ya, dia itu kan anak Hokage, harusnya kan dari orang tuanya ada warisan, tapi kenapa nggak nyampe ke dia ya? Kalau cuma bertanya-tanya seperti itu, kemudian jadi pertanyaan biasa, jadi bercandaan tongkrongan biasa, itu wajar. Tapi kalau sudah jadi sebuah klaim yang bilang ini itu, menuduh ini itu, karakternya korup segala macam, kemudian dikasih argumen-argumen yang juga cocok logi, kemudian yang disononya nggak terima, kemudian nge-counter dengan argumen yang juga cocok logi. Ngapain? Mengertilah bahwa hal itu tuh di luar scope, dan apa yang ada di luar scope cerita tidak perlu dan kecil kemungkinan dijelaskan, dielaborasi ke dalam cerita. Aku pribadi jujur nggak akan berkomentar gitu, nggak akan ikut berdebat soal itu karena menurutku itu pembodohan. Dan kalau di kolom komentar masih ada yang bilang soal Hiruzen tuh nggak korup, Hiruzen tuh korup, sama aja itu memperkeruh kebodohan. Hal kayak gini tuh oke lah, masih bisa diperdebatkan, masih bisa dibicarakan kalau kayak yang tadi aku bilang, setidaknya ada satu momen yang menunjukkan, oh iya, Minato sama Kushina ketika meninggalkan warisan. Ada disorot ya, bukan yang cuman kelihatan di awang-awang doang gitu, implisit enggak. Ada yang bilang, Minato dulu rumahnya tingkat, rumahnya bagus. Itu kan cuma cocok logi gitu maksudnya. Nggak ada satupun momen yang menunjukkan soal aset, soal warisan, soal keuangan. Nggak ada. Bahkan kita mundur aja lah ya, bilang kalau semisal Hiruzen itu nilep santunan anak yatim. Konsep santunan anak yatim aja itu kan adanya di dunia nyata. Lah ini kan cerita fiksi. Kalau kita coba tarik apa yang ada di dunia nyata masuk ke dalam cerita fiksi, nggak akan ketemu yang ada. Itu tuh misal kayak aku nonton Bleach terus bertanya-tanya, Aizen tuh waktu di Wekomundo makannya dari mana ya? Wekomundo tuh kan gersang padang gurun semua. Dari mana dapat makanan? Nggak penting. Itu bukan skop penceritaannya. Kita nggak perlu tahu dari mana Aizen makan gitu maksudnya. Dan jangan dibilang itu plot hole gitu ya. Maksudku, aku tuh kadang suka kesel ada orang-orang tuh ngeklaim sebuah plot hole dalam sebuah cerita, entah anime, game, film gitu segala macam gitu ya. Plot hole itu adalah hole yang memang ada di plotnya. Lubang yang tidak dijelaskan gitu dalam plotnya, yang memang ada di plotnya. Kalau nggak ada di plotnya, nggak ada dalam skop penceritaannya, itu bukan hole, bukan lubang. Ya itu ngada-ngadain aja. Dan percayalah, ini buat yang misal mau nulis gitu ya, punya keinginan jadi novelis, jadi komikus, atau apapun nanti jadi scriptwriter, skop tuh jelas perlu. Dan gak semua hal tuh bisa kita masukkan ke dalam cerita. Mengertilah bahwa tidak segala hal yang ada di dunia nyata itu harus kita pikirkan dalam-dalam banget, terus kita masukkan semua ke dalam cerita. Karena kalau kayak gitu, gak jadi-jadi cerita kita. Beneran. Karena dalam cerita fiksi ya tadi memang ada skop yang harus dipilih, mana yang diceritain, mana yang difokusin, mana yang jadi cerita utama, mana yang nggak usah dijelasin. Punya cerita yang masuk akal tuh bagus memang, betul, poin plus. Tapi tidak selalu kok. Selama ceritanya dijelaskan dengan runtut, dengan koheren, kadang tidak begitu sesuai dengan real life, nggak apa-apa. Menurutku ini nggak perlu dijelaskan sih seharusnya gitu. Rasaku tuh ini bodoh banget kalau dijelasin soal skop penceritaan. Cuman kok ya banyak orang-orang yang memperdebatkan ketidakpentingan ini gitu maksudku. Jadi ya sudahlah, aku bikin konten ini harapannya bisa meluruskan. Kalau yang misal masih memperdebatkan segala macam ini itu stop, berhentilah gitu ya, tobatlah. Gak perlu, gak penting itu. Ditakar dulu, dipikir dulu baik-baik, dilihat dulu. Misal nanti ketemu sebuah seri baru, ada sebuah hal yang gak masuk akal, ada hal yang dirasa mengganjal. Ini skop ceritanya atau enggak? Kalau memang bukan skop ceritanya, ya udah nggak usah didebatin. Dan buat penulis, hati-hati dengan skop. Tentukan tema-temanya yang mau diangkat itu apa aja dalam ceritanya. Dan jangan lupa, kalau bikin unsur cerita di luar skop justru bakal jadi masalah. Itu aja untuk kali ini. Silahkan lihat video ini untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadah, saya minasan.